Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah Soekarno Putro dengan NIM 245211286 dari kelas 2H Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah ilmu fikih serta perbedaannya dengan usul fikih. Sejarah ilmu fikih dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman Rasulullah. Yang kedua, zaman Khulafa ar-Rasyidin. Yang ketiga, zaman Tabi'in. Dan yang keempat, zaman Imam Mazhab. Yang pertama, zaman Rasulullah. Turunnya syariat dalam arti proses munculnya hukum-hukum syariat hanya terjadi pada era kenabian, sebab syariat turun dari Allah dan berakhir dengan turunnya wahyu setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad sendiri tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat hukum-hukum syariah karena tugas seorang rasul hanya menyampaikan hukum-hukum syariat itu kepada umatnya. Pada fase ini, Allah telah menurunkan ajaran-ajaran yang berkenan dengan hukum amaliyah, baik kepentingan perorangan, masyarakat maupun hukum-hukum yang menyangkut dengan pemerintahan. Dengan demikian, secara ijmali, pada waktu itu telah diturunkan hukum-hukum dalam bidang ibadah, perdata, keluarga, pidana, acara, perang, tata negara, sehingga dasar-dasar ilmu fikih seluruhnya telah sempurna. Sumber fikih pada fase ini adalah Al-Quran dan Sunnah, termasuk ijtihad Nabi. Sementara itu, ijtihad para sahabat belum dianggap sebagai sumber karena walaupun Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk berijtihad, tetapi ijtihad mereka pada umumnya berkisar pada cara penerapan hukum dalam memberikan keputusan peradilan atau dalam memberi fatwa. Apabila berijtihad mengenai sesuatu hukum, maka hasil ijtihadnya itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad dan diminta pengesahan dari beliau. Dengan demikian, yang berkuasa menetapkan hukum pada fase ini adalah Nabi Muhammad dengan mendapat bimbingan dari Allah baik melalui Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Dengan wafatnya Rasulullah, maka berarti wahyu yang diturunkan pun ikut berhenti. Kedudukan beliau diganti oleh Khulafatur Rasyidin. Adapun tugas dari seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Masa mulai dari periode Khalifatur Rasyidin dan para sahabat hingga lahirnya Imam Mazhab, yaitu tahun 11 sampai 132 Hijriah. Pada masa ini, daerah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi beberapa daerah di luar semenanjung Arabia seperti Mesir, Syria, Iran, Irak, dan bersamaan dengan itu pula agama Islam berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan daerah tersebut. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis. Dapat kita tegaskan bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasri islami atau dasar-dasar fikih Islam yang 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas atau Ijtihad, dan Ijma. Sahabat-sahabat dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun dari hadis, yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nas itu. Selain itu, para sahabat memberi pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah besar, serta memberi pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nasnya yang jelas mengenai hal itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Pada zaman Tabi'in, Tabi'in adalah generasi yang datang setelah generasi sahabat. Mereka pada umumnya pernah belajar dari sahabat sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah, tepat sebelum jatuhnya dinasti Umayyah. Peraturan perundang-undangan pada periode ini sangat mirip dengan pada masa sahabat. Artinya, metodologi para sahabat dan murid-muridnya, para tabi'un, dalam memperoleh putusan-putusan hukum sangat mirip. Pertama-tama, mereka akan melihat Al-Quran, lalu Sunnah, lalu Ijma, dan terakhir Qiyas. Dalam kurun waktu tersebut, masyarakat muslim semakin maju dan berkembang hingga menimbulkan banyak persoalan dan kasus yang
belum pernah terjadi sebelumnya yang membutuhkan putusan hukum dengan pertumbuhan dan perluasan tanah Islam dan kebutuhan bagi individu pergi ke tempat-tempat baru ini untuk mengajari orang-orang agama baru mereka. Dalam periode ini terdapat beberapa kelompok ulama yang memiliki pandangan dan metode yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Antara lain, kelompok tersebut Al-Rashidan, Al-Hadis, dan Ar-Ra'yi yang terdiri dari ulama-ulama dari Irak mengedepankan ijtihad atau interpretasi personal dalam menentukan hukum Islam. Sementara Al-Hadis yang terdiri dari ulama-ulama Al-Hizah mengedepankan hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber hukum utama. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum dalam Islam pada masa tabi'in, para ulama cenderung memandang perbedaan tersebut sebagai sumber kekayaan dan kemajuan dalam memahami hukum Islam. Mereka juga berusaha mencari titik temu dalam perbedaan pendapat tersebut agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam. Selain itu, pada masa tabi'in juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan mazhab-mazhab hukum Islam seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali yang memiliki pendapat dan metode yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Pertumbuhan mazhab-mazhab ini turut memperkaya pluralisme hukum Islam pada masa tabi'in. Yang terakhir, zaman Imam Mazhab. Era ini dimulai dari awal abad kedua Hijriah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Pada era ini banyak tokoh-tokoh penting Islam lahir, seperti pemikiran-pemikiran yang bersumber dari hadis yang kemudian diajarkan, dipelajari, dan dibukukan. Karena semua kemajuan di bidang studi Islam inilah zaman ini dikenal dengan zaman keemasan fikih. Pada era ini muncul 4 mazhab, yaitu Imam Besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Para penyusun hadis era ini secara keseluruhan mengamati prinsip-prinsip usul hadis yang telah mendapatkan pengakuan dan pedoman metodologis yang dikembangkan. Ini adalah era di mana studi kehadisan berkembang pesat dan buku-buku tentang berbagai disiplin ilmu ditulis. 6 buku hadis yang paling terkenal yaitu Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Al-Nasai. Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nas-nas yang ada, atau dari dalil-dalil syariat Islam. Sedangkan usul fikih adalah sebuah ilmu tentang kaidah dan dalil-dalil umum yang digunakan untuk mencetus hukum fikih sesuai cakupan kaidah dari dalil itu. Perbedaan antara fikih dan usul fikih bahwa usul fikih merupakan metode atau cara yang harus ditempuh oleh ahli fakih di dalam menetapkan hukum-hukum syar'a berdasarkan dalil syar'i serta mengklarifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Dalil dari Al-Quran harus didahulukan daripada qiyas serta dalil-dalil lain yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut. Dengan kata lain, fikih adalah hasil atau produk berupa hukum-hukum syar'i yang dihasilkan melalui penerapan metode usul fikih tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.